Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua lagi dan dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang paling penting karena ternyata sudah meningkat lagi setelah kemarin sempat kita anggap hilang. Setelah vaksin ternyata ini muncul lagi. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Forsabda, Forum Seni Budaya, Forum Sarasehan Seni dan Budaya. Ini sudah berjalan sejak Maret 2020 dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi. Dan pada malam hari ini temanya lumayan agak banyak. Yang pertama tentang Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua mengenang Syekh Subakir yang numbali tanah Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu karena April itu bulannya Kartini, dan April juga meskipun ini masih debatable bulan puisi. Nah, terkait yang terakhir ini nanti ada yang akan membacakan puisi. Yang pertama nanti mungkin saya mulai, terus yang kedua nanti Mbah Geng, dan yang ketiga nanti Mas Huda. Baik, untuk acara ini biar bisa berjalan dengan lancar, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, pembacaan puisi, saya mulai. Nah, biasanya kalau pembawa acara itu ya dia membawakan acara, tapi ini pembawa acara membawakan puisi untuk memperingati Kartini dan Hari Puisi juga. Puisi karya Zawawi Imron, judulnya Ibu, dan berkaitan juga dengan Kartini juga. Puisinya ini lumayan menjadi trennya Mbah Zawawi itu ada di puisi ini. Ibu, karya Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku, di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat, dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku kalau ikut ujian. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar,
Lalu datang angin sakal. Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Terima kasih. Untuk malam ini sebagai pemantik atau pembicara Forsabda, nanti kami sebutkan ya, sebagaimana yang di dalam poster itu kan sudah ada Ki Wawan Susetya, kemudian Ki Lamidi, kemudian Ustadz Anang Prasetya, kemudian nanti Mas Agung Penastika, dan ini sejarawan kita ternyata juga hadir, Gus Abdillah nanti juga tak minta untuk bicara, dan yang nanti sebagai gongnya yaitu Kiai Haji Dr. M. Teguh. Nah, baik, untuk yang pertama kita sebagai pembicara yaitu Ki Wawan Susetya yang nanti akan berbicara tentang Syekh Subakir dan syiar Islam. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Kong Lamidi, Bapak Teguh, Mas Muslih, Mas Anang, Pak Tarno, Mas Abdillah, Mas Sugeng, Bapak Samsul Sugeng Rawuh, Bunda Roro, Mas Iwan dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Basecamp Forsabda, Forum Sarasian Seni dan Budaya Tulungagung, yang sudah sekian kalinya kita mengadakan Sarasian Seni dan Budaya. Bulan April memang tidak bisa dipisahkan dengan Ibu Gita Kartini yang kelahirannya tanggal 21 April, juga bulan bulan puisi karena dirujukkan pada kelahiran Khairil Anwar yaitu tanggal 28 April. Jadi sebagai wafatnya Khairil Anwar ya, penyair Khairil Anwar, sehingga dirayakan pula sebagai Hari Puisi Nasional tanggal 28 April. Tadi sudah dibacakan puisi tentang Ibu oleh Mas Muslih, juga tentang Ibu Kartini, juga surat-surat Ibu Kartini yang dibacakan oleh Mas Sugeng. Tetapi saya ingin sedikit bicara tentang Ibu Kartini tadi itu, mengingatkan kepada kaum perempuan yang intinya bukan hanya berkutat pada 3 pur, yaitu di dapur, di sumur, dan di kasur, juga pupur. Jadi ada 4 pur gitu ya. Artinya dalam konteks ini Ibu Gita Kartini telah membangkitkan semangat kaum perempuan, bukan hanya berkutat di bidang tadi itu, sumur berarti ini wilayah kebersihan atau pawon gitu ya. Jadi ada juga dapur, juga kasur, dan pupur atau kecantikan. Tetapi kita meluas yang dalam hal ini mungkin arahnya adalah ke arah emansipasi atau persamaan hak. Tetapi tentu kita sebagai orang Islam, sebagai masyarakat Timur, yang dimaksud emansipasi tentu harus melihat kadar kodratnya. Jadi harus mengetahui kodratnya sebagai perempuan atau sebagai wanita. Nah, ini yang telah diperjuangkan oleh Ibu Gita Kartini, sehingga dengan buku Habis Gelap Terbitlah Terang ini mengarah pada perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Selanjutnya teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Mas Muslih berkaitan dengan Syekh Subakir dan syiar Islam di tanah Jawa. Perlu diketahui bahwa kedatangan kaum muslimin atau dari Gujarat
saat itu sudah dimulai di Tanah Jawa atau di Nusantara ini sudah dimulai sekitar abad 7. Jadi abad 7 itu di era kita di Nusantara ada Ratu Sima di Kalingga. Sudah ada jejak-jejak dari para ulama dari Timur Tengah, dari Gujarat, yang notabene kalangan yang bergerak di sini tadi itu kebanyakan adalah kaum pedagang atau kaum saudagar. Dalam konteks ini, kemudian syiar Islam di Tanah Jawa itu meskipun dimulai dari abad 7, tapi sayangnya sekian abad berikutnya nampaknya syiar agama Islam di Tanah Jawa atau Nusantara ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat Jawa. Nah, ini tadi dimulai dari abad 7, abad 8, abad 9, abad 10 dan seterusnya sampai muncullah abad 14, yaitu dengan kedatangan dari Syekh Subakir di Tanah Jawa. Jadi kalau kita lihat perkembangan ini, abad 7 sampai abad 14 ini perkembangan atau syiar agama Islam di Tanah Jawa ini kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat Jawa. Kemudian dimulai dari Syekh Subakir itu abad 14, yang kemudian di antara ulama yang melakukan syiar dakwah ini antara lain ada Syekh Maulana Ibrahim, yang kebetulan beliau adalah paman dari Syekh Subakir. Juga ada Syekh Jumadil Kubro, ini beliau adalah kakek dari Sunan Ampel di Surabaya. Kalau Sunan Ampel itu bapaknya namanya Syekh Asmor Kondi yang meninggal di Tuban. Jadi generasi awal inilah yang kemudian mengantarkan gilang gemilangnya syiar dakwah agama Islam di Tanah Jawa. Kebetulan saat itu ini terlepas debatable-nya atau ada versi-versi yang lain, semonggo. Tetapi bahwa di dalam berbagai catatan, Syekh Subakir itu melakukan yang dinamakan dengan numbali Tanah Jawa, tepatnya di puncak Gunung Tidar di Magelang, yang kami beberapa dari Polsabda telah mengunjungi ke puncak Gunung Tidar di Magelang tadi, kebetulan bersama Bobo Teguh yang notabene asli putra daerah dari Magelang. Jadi dalam hal ini ditandai dengan patok yang sekitar 2 meter. Kebetulan puncak Gunung Tidar itu tidak terlalu tinggi. Kalau kita berjalan ada ondak-ondakan itu sekitar 1 kilo. Di situ ditandai dengan patok atau ditimbalinya Tanah Jawa oleh Syekh Subakir, yang konon saat itu ada dialog atau perjanjian dengan Sang Hyang Ismoyo atau Bodronoyo atau Semar, yang di sana juga ada petilasan dari Sang Hyang Bodronoyo atau Semar itu tadi. Jadi ini juga mungkin debatable, tetapi walaupun intinya bahwa di Gunung Tidar itu ada petilasan beberapa. Yang pertama patok atau ditumbalinya Tanah Jawa di dekat situ, di dekat dari puncak Gunung Tidar itu, tidak jauh dari situ juga ada petilasan dari Sang Hyang Bodronoyo atau Sang Hyang Semar. Nah, dari perjanjian yang dilakukan oleh Syekh Subakir kepada Sang Hyang Bodronoyo, ya katakanlah ini sebagai sesepuh di Tanah Jawa, intinya bahwa keberadaan Syekh Subakir yang hendak melakukan syiar dakwah agama Islam di Tanah Jawa itu ini mendapatkan pertanyaan dari Sang Hyang Bodronoyo. Lah kenapa kok mau syiar dakwah di Tanah Jawa? Sedangkan di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang secara umum dikenal sebagai agama Kapitayan. Dan macam-macam lah, kalau kita urai ada agama Hindu, Buddha. Orang juga ada yang menyebut animisme, dinamisme, ada yang agama Kapitayan.
juga ada yang melakukan ritual tertentu, misalkan Bhairawa yang mohon maaf ini melakukan seks bebas, kemudian minum darah, makan daging manusia dan sebagainya. Itu sejelas fenomena atau potret keadaan saat itu yang kemudian Syekh Subakir menjawab tadi itu dari pertanyaan Sang Hyang Bodronoyo bahwa kami melakukan siar dakwah itu bagi siapa saja yang mau. Artinya dalam hal ini tidak ada paksaan sedikit pun dari Syekh Subakir. Oh begitu. Jawaban dari Sang Hyang Bodronoyo bahwa intinya kalau tidak ada paksaan ya silahkan. Artinya dipersilahkan. Nah, merujuk dari peristiwa ini di abad 14, kalau kita tinjau ke belakang tadi, siar dakwah yang dilakukan oleh para ulama dari Timur Tengah mengalami suatu kegagalan selama 7 abad, dimulai dari abad 7 sampai kemudian mengalami keberhasilan pada abad berapa? Abad 14. Nah, ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bahwa kita bisa menguraikan ini apa yang disampaikan oleh almarhum Bopo Agus Sunyoto yang belum lama ini meninggal dunia, bahwa pada saat itu di dalam tradisi masyarakat Jawa, entah ini dianut oleh Hindu, Buddha, atau secara umum masyarakat mengakui tentang keberadaan kasta. Ada kasta yang 4 gampangannya ini secara umum. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Jadi ini level elit masyarakat saat itu, yaitu Brahmana, yang tempatnya bukan di istana atau di pusat pemerintahan ibu kota, tetapi ini di puncak gunung, di tengah hutan, di dalam gua dan sebagainya. Ini adalah masyarakat elit saat itu, masyarakat Jawa saat itu, yaitu Brahmana, yang notabene fokusnya adalah wilayah spiritual. Yang pertama itu, yang kedua ksatria. Ksatria ini ya tentu saja ada raja, ada mahapatih, ada tumenggung, menteri dan sebagainya, termasuk adipati atau bupati. Yang ini merupakan pamong praja atau abdi negara, namanya begitu, yang memiliki tugas macam-macam. Antara lain itu ngayomi Wasupitri, Kang Ulah Pujo Broto. Jadi termasuk melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Jadi pure hanya mengabdi kepada negara. Sedangkan kebutuhan mereka, kebutuhan para ksatria nanti sudah ditanggung oleh negara. Kebutuhannya sudah ditanggung oleh negara atau kerajaan. Sehingga mereka ini, para ksatria ini hampir sama levelnya dengan level Brahmana, yaitu tidak berpikir tentang keduniawian. Kalau Brahmana itu pure urusan spiritual, sehingga tidak berpikir keduniaan. Yang kedua, level ksatria ini juga tidak berpikir urusan materi atau keduniaan, karena sudah ditanggung oleh kerajaan. Sehingga tugasnya adalah melindungi atau mengayomi masyarakat atau rakyat, menjaga negara atau kerajaan dan sebagainya. Yang ketiga, Waisa. Waisa ini identik dengan petani secara umum ya. Mungkin ada pedagang atau yang lain, tetapi secara umum petani. Ini 50-50. Petani itu juga memikir kebutuhan sosial, karena ketika menanam padi misalkan atau jagung dan sebagainya, ini pikirannya adalah diperuntukkan kepada masyarakat atau rakyat. Tetapi di sisi lain, yang 50-50 tadi itu, yang separuh juga untuk kecukupan dia. Artinya untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Sehingga ini masih tercampur dengan urusan materi atau keduniaan. Levelnya ketiga. Yang keempat adalah kaum sudra. Kaum sudra ini adalah orang bebas. Artinya orang yang liar, orang bebas bisa, kalau secara umum kan orang memandang bahwa kaum sudra itu adalah orang yang miskin atau orang yang kere atau tidak mampu. Bukan. Sebenarnya mereka adalah orang bebas. Karena dia orang bebas, maka dia tentu saja bisa kaya, bisa
bisa apa? Bisa mencari uang atau rezeki bebas, secara bebas, mungkin dengan, mohon maaf, dengan rentenir atau dengan apapun segala macam, yang notabene kaum sudra ini menurut masyarakat Jawa saat itu identik gitu loh, identik dengan kaum saudagar, para ulama sebenarnya yang notabene backgroundnya kaum saudagar. Kaum saudagar ini jual beli, mohon maaf, ini menurut Mas Agus Nyoto hampir sama atau sinkron dengan kaum sudra tadi itu. Sehingga karena keyakinan masyarakat saat itu dalam tradisi yang diakui atau diyakini oleh mereka seperti itu, kasta tadi itu, maka perhatian masyarakat Jawa terhadap agama Islam kurang simpatik. Artinya uang ini yang bawa levelnya adalah sudra atau saudagar tadi itu. Ini pandangan Mas Agus Sunyoto. Tentu di bawahnya masih banyak. Mungkin kita mengenal ada namanya kasta Maleca atau ada kasta Candala. Bukan Candolo, ini Candala. Bahasanya itu bahasa Kawi, bahasa Sanskerta Candala. Jadi ada Maleca, ada Candala. Kemudian gini, kalau yang apa, mohon maaf saat itu ya, jadi pekerjaan sebagai algojo atau petugas negara sebenarnya yang bertugas sebagai algojo menghukum mati, walaupun ini tugas negara, tapi posisi atau apa profesi seperti itu kurang dihormati oleh masyarakat saat itu, yaitu Maleca tadi itu. Maka ditempatkan posisi yang nomor 5. Berikutnya adalah Candala. Candala itu adalah orang kaum asing yang tinggal di sini. Mereka ini hanya satu yang boleh, yaitu apa? Menjadi pembantu rumah tangga, menjadi pembantu, bukan memiliki sesuatu atau bukan bekerja bebas, tetapi mereka sebagai budak. Jadi dalam apa gambaran situasi saat itu, intinya bahwa pada abad 14 itu karena yang membawa syiar dakwah agama Islam adalah kalangan para sufi, kalangan para ulama dari Timur Tengah, ini identik dengan kaum Brahmana, maka akhirnya mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Jawa, sehingga pada saat itu berbondong-bondonglah kaum masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Ini salah satu perspektif mungkin debatable, tetapi ini yang secara umum mewakili secara keseluruhan pandangan tentang masuknya syiar agama Islam di tanah Jawa ini, sehingga kemudian dari generasi awal ulama dari Timur Tengah, dimulai dari Syekh Subakir, kemudian ada Syekh Maulana Ibrahim, ada Syekh Maulana Ishaq, ada termasuk juga Syekh Maulana Maghribi, termasuk Syekh Jumadil Kubro. Ini generasi awal para wali songo, generasi awal wali songo yang kemudian mengantarkan masa keemasan dengan banyaknya masyarakat Jawa yang memeluk agama Islam.